Diduga depresi, diberhentikan dari tempatnya bekerja. Seorang pemuda di Gandus nekat membacok bibinya hingga tewas. Kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir masih saja terjadi. Kapolres Tabes Palembang mengeluarkan larangan musik organ tunggal dengan irama remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama 3 jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Dua mahasiswa Unsri tewas dalam kecelakaan setelah sepeda motor yang dikendarai korban menghantam mobil. Dua mahasiswa menjadi korban tabrak lari saat ingin berangkat kuliah di kampus Indralaya. Tangisan histeris pecah di kamar jenazah Rumah Sakit Bari Palembang setelah melihat dua jasad mahasiswa Unsri yang mengalami kecelakaan saat ingin pergi ke kampus di Indralaya, Ogan Ilir. Dimas dan Azinuddin dinyatakan meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarai kedua korban menjadi korban tabrak lari dalam kecelakaan di Jalan Lintas Palembang Indralaya. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, sepeda motor yang dikendarai kedua korban mengalami kecelakaan saat ingin pergi kuliah ke kampus Indralaya. Sepeda motor korban diduga menabrak mobil pribadi dari belakang dan nyawa kedua korban tidak tertolong. Menurut informasi sementara untuk sepeda motor menabrak kendaraan mobil yang belum kita ketahui. Dari mana ke mana, Bang? Jadi untuk kita lihat di TKP untuk sepeda motor dari arah Palembang menuju ke Indralaya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga depresi, diberhentikan dari tempatnya bekerja. Seorang pemuda di Gandus 32 Ilir dengan tega membacok bibinya sendiri hingga tewas. Sementara neneknya dilempar dari lantai 2 rumahnya. Warga Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Lorong Buntu, Kecamatan Gandus, Kelurahan 36 Ilir, Palembang, benar-benar dihebohkan oleh keributan antar keluarga. Pelaku merupakan keponakan sendiri yang diduga depresi akibat diberhentikan dari pekerjaannya di sebuah kantor notaris. Bernama Julius Adi Saputra, berusia 28 tahun, tega membacok bibinya Yul, 55 tahun, hingga tewas di kamarnya. Sementara neneknya R, 80 tahun, yang juga menjadi sasaran dilemparkan dari lantai 2 rumahnya. Hingga saat ini masih kritis di rumah sakit. Menurut saksi Muhammad Mar'i mengungkapkan pada saat kejadian dirinya langsung keluar setelah mendengar suara ada yang jatuh. Beruntung kakak perempuan pelaku Nia 32 tahun bersembunyi di kamarnya dengan seorang anak balita. Kita obat tuh pintu juga udah ada kapar, udah apa? Iya. Posisinya sama enggak? Nah, tak betul. Maksud aku posisinya dia tergentang. Iya, lidah keluar mati lid. Oh, ada luka gitu. Atau luka sini lah. Luka apa enggak? Di sini apa? Salah lah. Ini sementara yang nenek yang jatuh tadi dibawa ke rumah sakit umum Muhammad Hussein nih. Usai kejadian ini, pelaku berhasil ditangkap dan saat ini masih dalam tahanan petugas kepolisian. Sementara nenek R hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, padatnya aktivitas kendaraan berlalu lalang di pemukiman warga Sungai Tebu, Kampung 4, Desa Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim mengakibatkan tebalnya debu dan membuat warga menyetop dan memutar balik kendaraan perusahaan yang melintas. Hingga hari kelima aksi putar balik kendaraan operasional perusahaan pengangkut batu bara yang mengakibatkan volume debu mengotori pemukiman dan tempat usaha seperti warung-warung dan kesehatan, Weli mewakili masyarakat mengatakan aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga akibat debu hingga masyarakat meminta dilakukan penyiraman.
Dikatakan Welly, dampak dari debu ini masyarakat sangat terganggu, baik lingkungan, kesehatan, tempat usaha, bahkan terkadang bisa mencelakai warga akibat kerikil yang terlempar saat lindas kendaraan. Hingga saat ini belum ada itikat baik dari pihak perusahaan. Sesuai dengan kami kemarin, sudah 2 minggu bersurat terlebih dahulu melalui pemerintah desa, dan itu belum ada kesepakatan dan realisasi dari perusahaan. Masyarakat minta disiram, dikarenakan akses aktivitas mereka itu berdampak debu yang sangat meresahkan masyarakat. Di sini harapan kami cuma minta siram di saat musim kemarau saja. Inilah tuntutan kami masyarakat Sungai Debu. Namun sampai saat ini belum ada penyelesaian ataupun kejelasan dari pihak perusahaan terkait tuntutan warga. Selanjutnya pihak desa juga mengirimkan surat ke Bupati dan Forkopimda untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan warganya dengan perusahaan. Pemerintah desa juga sudah melayangkan surat pertama ke pihak perusahaan. Nah, hari ini sampai hari ini juga kan pihak perusahaan belum ada tindakan yang konkret di lapangan sesuai ekspektasi yang mereka warga masyarakat itu minta, agar bisa diselesaikan secara musyawarah, dan kami sebagai pemerintah desa itu siap memberikan bantuan ataupun memediasi. Dari Muara Enim, Medinsa Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah peredaran narkoba berkedok sebuah pesta pernikahan atau yang lainnya, Kepolisian Resort Kota Palembang resmi melarang pesta musik remix. Jika masih ada ditemukan pesta organ tunggal musik remix, pelaku hajatan dan pemilik organ tunggal bisa dipenjara 3 bulan, denda 5 juta rupiah. Acara hiburan malam yang melibatkan seorang DJ dengan alunan musik organ tunggal remix dalam pesta pernikahan dan syukuran lainnya resmi dilarang oleh pihak kepolisian. Larangan pesta musik remix di acara hiburan dibuat berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2023. Kebijakan larangan musik remix dimainkan pada acara hiburan organ tunggal tersebut untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dan minuman keras, di mana setiap ada musik remix identiknya sama dengan pesta narkoba dan miras. Selain itu, musik remix yang digelar setiap pesta hajatan selalu mengundang malapetaka buruk, keributan yang sering memakan korban jiwa. Dengan ditiadakannya musik remix lebih-lebih non-stop dalam kegiatan masyarakat yang terkedok, apakah itu pernikahan, ulang tahun, sunatan, atau pesta-pesta yang lain yang melebihi jabjinya sebagaimana perizinan yang ada, yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, akan kita lakukan penindakan hukum. Salah satunya adalah melakukan penyitaan alat yang dimaksud, mengumpulkan barang bukti yang ada. Jika melanggar peraturan tersebut, maka warga yang menggelar akan diancam penjara selama 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Terbukti terlibat dalam perkara jual beli lahan milik Pemda Muara Enim di wilayah Gunung Megang yang merugikan negara senilai 1,8 miliar. Humas PT RMK bernama Bastari resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri Muara Enim kembali menahan 1 orang lagi tersangka terkait kasus penjualan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim di wilayah Kecamatan Gunung Megang yang merugikan negara senilai 1,8 miliar. Kali ini pihak Kejari menahan Bastari selaku Humas PT RMK yang dinilai ikut terlibat dalam kasus tersebut. Dijelaskan Kasih Intel Kejari Muara Enim, Anjas Rakaria, pihaknya sudah melakukan serangkaian penyidikan dan pengembangan terhadap perkara dugaan kasus korupsi penjualan aset negara. Menurutnya, modus yang dilakukan Bastari adalah membujuk Kepala Desa Gunung Megang agar menjual aset berupa jalan penghubung desa kepada perusahaan, dalam hal ini PT RMK. Selain menahan tersangka untuk 20 hari ke depan di Lapas Muara Enim, pihak kejaksaan juga menerima titipan uang dari pihak perusahaan sebesar 1,8 miliar sesuai dengan kerugian yang diderita negara. Perkara kita yang sebelumnya dilakukan penahanan terhadap seorang kepala desa.
Kemudian bahwa dari hasil penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara tersebut, yaitu Saudara BS. Saudara BS ini merupakan humas dari PT RMK. Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP, Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan dalam perkara ini yaitu sebesar 1.868.468.000. Diberitakan sebelumnya, pihak Kejari Muara Enim juga sudah melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Gunung Megang terkait penjualan aset milik Pemda kepada pihak perusahaan dengan kerugian negara sebesar 1,8 miliar setelah dilakukan penghitungan oleh pihak BPKP. Dari Muara Enim, Bedisa Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang tahun politik 2024, waspada ancaman praktik intoleransi. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Besok malam, kolaborasi Diva Melayu Diva Dangdut hanya di MNC TV. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. KDI 2023, segera di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Banget, seperti mati. Audisi kontes Suara Bintang dimulai. Para kontestan akan menunjukkan kemampuan bernyanyi mereka secara langsung di hadapan para juri bintang. Tapi kan lagu Rayu beneran lagu Rayu orang lain ya? Sama itu nyanyi itu aku, kamu nggak tahu. Orang. Kontes Suara Bintang di MNC TV. Putri Duyung dan 1001 Keajaiban di MNC TV. Untuk pertama kalinya, Siti akan kolaborasi spesial dengan super band Ungu. Besok malam, kolaborasi Diva Melayu Diva Dangdut di Road to Kilau Raya. Ungu Siti Nurhaliza di MNC TV. Ada anak, Pacaran. terus putus sudah lama. Tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. KDI 2023, segera di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Di mana kalau nonton MNC TV di mana? Gampang. MNC TV bisa disaksikan secara digital Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Surakarta. Terus kita saksikan program-program kesayangan MNC TV. Mulai dari Upin Ipin, kontes yang bikin kita goyang dan happy, mencari cinta sejati di Take Me Out Indonesia, berbagi kebahagiaan di Kilau Uang Kadipet, dan bedah rumah sampai dengan games nomor 1 di Indonesia. Family 100. Jangan lupa scan ulang set-top box atau TV digital kamu ya. MNC TV selalu di hati. Turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Di sebuah telaga, hiduplah seorang Putri Duyung cantik jelita. Sinetron terbaru di MNC TV. Kayaknya ada yang diumpetin deh dari si Putri Duyung dan 1001 Keajaiban di MNC TV. Duel terakhir untuk melaju ke panggung bintang, Fariski. Arahnya mereka tuh pas. Karin. Keren banget loh Rian. Penampilan mereka yang sangat luar biasa. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. Besok malam, kolaborasi Diva Melayu Diva Dangdut hanya di MNC TV. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik.
Japan Open 2023 di MNC TV iNews. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus terjadi. Hingga saat ini sudah tercatat 373 hektar lahan ludes terbakar oleh Magala Agni Daops 17 Oki. Satgas Magala Agni terus tingkatkan penanggulangan pemadaman. Akhir-akhir ini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus terjadi. Hampir setiap hari, selalu saja ada lahan gambut yang terbakar. Dari data Manggala Agni, kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah mencapai 373 hektar. Satgas pemadam pun tingkatkan upaya penanganan bahaya karhutla, apalagi mengingat puncak prediksi kemarau akan terjadi di bulan September. Dengan demikian, potensi kebakaran hutan dan lahan akan semakin besar. Satgas Karhutla terus menekan angka karhutla. Siang dan malam petugas berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan semua personil dan peralatan yang ada. Luasan lahan yang bakar yang kami tangani, saat ini estimasi kami sekitar 373 hektar. Kita melakukan patroli rutin di mana kita punya satu pondok kerja yang berada di Desa Riding untuk mengcover kecamatan yang terdekat. Kemudian kita melaksanakan kegiatan patroli mandiri hingga saat ini sudah 32. Masyarakat diminta untuk melaporkan segera jika mengetahui terjadi adanya karhutla di sekitar tempat tinggal. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Jelang tahun politik 2024, waspada ancaman praktik intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Polda Sumatera Selatan bersama jurnalis online Sriwijaya mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial, ciptakan pemilu yang damai. Menghangatnya dunia perpolitikan jelang pemilu 2024 dan media sosial akan menjadi wahana serangan cyber. Polda Sumatera Selatan bersama awak media melalui jurnalis online Sriwijaya bentengi para pemuda untuk bijak dalam bermedia sosial pada forum diskusi pengamanan cyber menjelang pemilu 2024 dari ancaman paham intoleransi, radikal, dan terorisme yang bertepat di MX1 Hotel, Jalan R. Sukamto, Ilir Timur 2, Palembang. Menurut Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Iskandar F. Sutisna, hasil patroli cyber Mabes Polri masih ditemukan adanya situs-situs yang berisi hal yang berkaitan dengan intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Di lokasi yang sama, Ketua Bidang Advokasi Wartawan PWI Pusat, Okta Priyadi menambahkan, media siap kawal pemilu 2024 demi menjaga keutuhan negara tanpa menimbulkan perpecahan dan akan menjalankan tugas secara profesional. Nah, kita semua di sini mengharapkan bahwa pemilu yang akan dilaksanakan nanti semua berjalan dengan aman dan lancar. Nah, kita di sini sudah menyadari bahwa cyber ini saat ini sudah banyak mengalami mungkin serangan-serangan dari beberapa contohnya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Bagaimana upaya-upaya kita dari rekan-rekan media bersama juga Polri dan masyarakat untuk mengamankan cyber kita ini. Ya, jangan sampai nanti cyber kita terganggu dengan adanya serang-serangan dari radikalisme dan terorisme terutama. Berhasil tidaknya pemilu satu adalah tingkat partisipasi yang tinggi atau meningkat. Kalau tanpa tingkat partisipasi, sia-sia biaya yang dikeluarkan, tenaga yang dikerahkan akan menjadi nol ketika tanpa tingkat partisipasi yang luar biasa dari masyarakat. Makanya media lah membantu ini supaya terjadi tingkat partisipasi yang penting dalam bingkai yang bisa dikendalikan, itu aja. Diskusi ini masyarakat luas, kemudian teman-teman media, teman-teman mahasiswa bisa memahami itu ancaman intoleran daripada cyber ini sendiri bisa membahayakan masyarakat juga. Mudah-mudahan juga dari FG ini bisa dapat ilmu karena
Ketika jalan pemilu, maka yang harus kita kasih tahu itu ya setiap informasi yang masuk itu harus disaring dulu, baru di-sharing. Jangan asal sebarkan berita atau link. Dengan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan pemilu 2024, khususnya di Sumatera Selatan, berjalan dengan lancar, aman, dan damai, tanpa ada konflik dan perpecahan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Masih dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 tahun, DPW Relawan Perempuan dan Anak atau RPA Partai Perindo menggelar acara Goyang Heboh. Dalam kesempatan tersebut, pengurus memperkenalkan KTA berasuransi dan giat UMKM. Bersama kaum ibu rumah tangga, warga Sukamulia, Jalan Sersan Hani, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukaremi, Palembang, Ketua DPW RPA Perindo sekaligus Bacalek DPR Provinsi Sumatera Selatan Arif Yudiharto, Bacalek DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan Rashid Maratim, dan Ketua DPD Kartini Perindo Kota Palembang Leli Kamelia menggelar acara perkenalan Partai Perindo dan beberapa sayapnya. Menjalin kerjasama dan kekeluargaan bersama masyarakat terutama kaum perempuan dengan menggelar Goyang Heboh menggantikan acara fashion show. Kartini dan RPA Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas surat suara pemilu 2024 sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk perlindungan hak kaum perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kejahatan. Penciptaan lapangan kerja untuk Indonesia sejahtera dengan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dan usaha kecil lainnya, mensosialisasikan Partai Perindo bersama visi dan misi juga pemberian dan KTA gratis berasuransi kepada masyarakat yang tergabung dalam Partai Perindo. Perkenalkan apa itu Partai Perindo supaya masyarakat paham apa misi Partai Perindo dan apa tujuan Perindo, karena kita sebagai partai baru yang ingin meyakinkan masyarakat tentang perjuangan Perindo, kita harus silaturahim dengan masyarakat. Jadi kita jelaskan bahwa Perindo ini adalah partai yang nasionalis, partai yang tidak bicara masalah perbedaan, kita bicara satu NKRI, Pak. Dan kedua, kita berharap bahwa masyarakat dapat mendukung Partai Perindo sehingga kita dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Tadi acara ini kita sosialisasikan juga kartu KTA asuransi supaya nanti mereka bisa mengenal asuransi kecelakaan, supaya nanti masyarakat itu juga bisa tahu kartu asuransi kita. Bagus sekali dengan respeknya itu. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.